Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan hasil proyek mata kuliah pemrograman Web 2 dan pemrograman berorientasi objek berupa aplikasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT. Sistem yang kami bangun berfokus pada pengelolaan kartu rencana studi atau KRS, pengajuan cuti akademik, verifikasi pembayaran BPP, serta pengelolaan data mahasiswa secara terintegrasi. Tujuan dari sistem ini untuk membantu proses administrasi akademik agar lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses oleh setiap pengguna sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Sebelum memasuki demonstrasi sistem, kami akan menjelaskan terlebih dahulu hosting menggunakan struktur proyek teknologi rekaman aplikasi. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan hosting yang digunakan pada proyek ini. Baik, terima kasih. Jadi, pada proyek Sistem Informasi Akademik ini telah diimplementasikan secara online menggunakan layanan hosting Infinite Free. Hosting ini digunakan sebagai server untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP dan menyimpan database MySQL sehingga sistem dapat diakses melalui internet kapan saja dan dari mana saja. Jadi seluruh data akademik tersimpan secara terpusat dan dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Implementasi ini juga memungkinkan seluruh fitur SIAKAT seperti autentikasi pengguna, pengelolaan mata kuliah, pengisian KRS, pengajuan cuti, verifikasi BPP, dan pengelolaan data mahasiswa dapat berjalan secara terintegrasi melalui web browser. Jadi aplikasi telah berhasil dipublikasikan dan dapat diakses melalui domain kelompok 3.freehosting.dev. Berikut untuk file manajernya. Iya, jadi proses deployment aplikasi ini dilakukan melalui file manager yang tersedia pada layanan hosting. Jadi seluruh file sistemnya seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, serta aset pendukung diunggah ke server menggunakan file manager untuk mempermudah proses pemeliharaan dan pembaruan sistem. Baik, kurang lebih seperti itu untuk hostingnya, Kak. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang IP system. File app.php berfungsi sebagai API beacon yang menerima request dari pengguna, memproses data, berkomunikasi dengan database, kemudian mengirimkan respon kembali ke sistem. File config PHP digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Selain itu, terdapat folder upload di dalamnya, terdapat folder cuti yang digunakan untuk menyimpan dokumen, pendukung yang diunggah mahasiswa saat mengajukan cuti akademik. Pada sistem ini, komunikasi antara frontend dan backend menggunakan REST API dengan format data JSON. Ketika pengguna melakukan suatu aktivitas, data akan dikirim dari frontend melalui script JavaScript menuju API PHP. Selanjutnya, API akan memproses data tersebut, berkomunikasi dengan database jika diperlukan, dan mengembalikan hasilnya dalam format JSON. Selanjutnya, kami akan menunjukkan implementasi API tersebut secara langsung pada proses login. Baik, saya persilakan untuk rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang landing page, login system, dan security system. Berikut adalah tampilan login. Halaman yang sedang ditampilkan merupakan halaman login yang berfungsi sebagai gerbang utama untuk mengakses sistem. Pengguna harus memasukkan username,
dan password sesuai akun yang dimiliki. Ketika tombol login ditekan, data akan dikirim ke beacon melalui API untuk dilakukan validasi. Sebagai contoh, kami akan mencoba memasukkan data login yang salah terlebih dahulu. Pada kondisi ini, sistem menolak akses karena data yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat pada database. Hal ini menunjukkan bahwa API berhasil melakukan proses validasi. Selanjutnya, kami akan mencoba login menggunakan akun yang benar atau login berhasil. Setelah data sesuai, sistem membuat session login dan memberikan akses sesuai role pengguna. Selain itu, sistem juga menerapkan validasi input session login dan pembatasan hak akses berdasarkan role untuk menjaga keamanan data akademik. Penjelasan mengenai proses login dan keamanan sistem. Selanjutnya, fitur pada role administrator akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk di bagian role administrator. Pada aplikasi sistem akademi ini, administrator memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data akademik dalam satu sistem. Setelah admin login, admin akan masuk ke dashboard yang menampilkan ringkasan informasi akademik, aktivitas mahasiswa, dan status pembayaran BPP. Pada menu selanjutnya yaitu menu kelola mata kuliah yang digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data mata kuliah. Di sini kita bisa menambah kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Lanjut, di menu konfirmasi BPP, di sini digunakan untuk memverifikasi pembayaran mahasiswa. Status pembayaran ini menentukan apakah mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS atau tidak. Di sini ada daftar contoh daftar pembayaran. Lanjut, di bagian data KRS, di sini digunakan untuk melihat dan memantau pengajuan KRS mahasiswa. Ini kita bisa melihat detail dari KRS mahasiswa. Lanjut, di menu data cuti, sini untuk melihat dan mengelola pengajuan cuti akademik mahasiswa. Ini detail permohonan cuti. Selanjutnya, data mahasiswa. Di sini berisi informasi mahasiswa seperti nama, NPM, dan status akademik. Ini daftar nama mahasiswanya. Jadi, dengan fitur-fitur tersebut, administrator berperan dalam mengelola dan mengawasi seluruh proses akademik yang berjalan pada sistem. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan alur mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke role mahasiswa pertama. Nah, setelah login, mahasiswa akan masuk ke dashboard yang akan menampilkan informasi akademik mahasiswa dan aktivitas perkuliahan selama satu semester. Nah, di sini dapat kita lihat nama mahasiswanya, Rahma Putri Zafira dengan NPM atau NIM 2024-001. Kemudian terdapat status BPP, di sini tertulis lunas dengan semester genap, status KRS itu final dengan 9 SKS semester genap, dan permohonan cuti itu tidak diajukan. Selain itu ada juga progres akademik semester. Yang pertama ada pengisian KRS, persetujuan dosen wali, persetujuan kaprodi, dan konfirmasi di AK. Nah, selain menu dashboard ada juga menu pengisian KRS. Nah, menu pengisian KRS ini bisa dilakukan apabila mahasiswa sudah dikonfirmasi BPP-nya oleh admin. Nah, di sini di dashboard kita lihat kartu BPP itu lunas. Artinya mahasiswa Rahma Putri Zafira sudah dapat mengakses pengisian KRS.
Nah, di sini dapat kita lihat dalam pengisian KRS itu pertama mahasiswa akan memilih semesternya dahulu. Nah, di sini pada mahasiswa ini telah memilih semester 2025 atau 2026 genap. Nah, setelah memilih semester, maka mahasiswa akan memilih mata kuliahnya. Nah, di sini dia sudah memilih matematika diskrit, algoritma pemrograman dan basis data dengan jumlah total SKS itu 9. Nah, setelah mengajukan pengisian KRS, mahasiswa ini dapat mengubah datanya apabila KRS ini belum disetujui oleh dosen, kaprodi, dan BAK. Nah, di sini dapat kita lihat juga proses sistem pengajuan KRS yang diproses oleh sistem. Di sini dapat kita lihat pertama disetujui dulu oleh dosen wali, kemudian disetujui lagi oleh kaprodi, kemudian disetujui oleh BAK. Nah, di sini mahasiswa sudah disetujui oleh 3 dosen, maka dia tidak dapat mengubah KRS-nya. Di sini dapat kita lihat final atau disetujui semua. Nah, selanjutnya selain menu pengisian KRS juga ada menu permohonan cuti atau pengajuan cuti. Namun mahasiswa ini sudah melakukan pengisian KRS dan juga pembayaran BPP-nya itu sudah dikonfirmasi oleh admin. Jadi dia tidak boleh mengakses permohonan cuti. Artinya mahasiswa yang sudah dikonfirmasi BPP-nya oleh admin, dia tidak bisa mengajukan permohonan cuti tapi bisa mengakses fitur pengisian KRS. Sedangkan mahasiswa yang belum dikonfirmasi BPP-nya oleh admin, dia dapat mengajukan permohonan cuti tetapi tidak bisa mengakses fitur pengisian KRS. Baik, sekian penjelasan role mahasiswa 1 dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pengajuan konfirmasi KRS oleh dosen. Terima kasih. Baik, di sini masuk ke role dosen wali dan kaprodi. Yang pertama adalah login dosen wali. Setelah mahasiswa mengajukan KRS, di sini mahasiswa data KRS ini akan diteruskan kepada dosen wali. Pada role ini terdapat dashboard yang menampilkan informasi mahasiswa bimbingan serta aktivitas akademik yang perlu diproses. Yang pertama ada menu konfirmasi KRS digunakan untuk memeriksa pengajuan KRS mahasiswa dan memberikan persetujuan atau penolakan. Selain itu terdapat menu konfirmasi cuti yang digunakan untuk memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengajuan cuti mahasiswa. Setelah proses pada dosen wali selesai, data akan diteruskan kepada ketua program studi atau kaprodi untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Lalu masuk ke login kaprodi. Pada role kaprodi ini terdapat dashboard yang menampilkan jumlah pengajuan KRS dan cuti yang menunggu persetujuan. Dashboard juga menampilkan ringkasan tugas yang harus diproses oleh kaprodi. Terdapat menu approval KRS yang digunakan untuk memeriksa pengajuan KRS yang sebelumnya telah disetujui oleh dosen wali. Melalui menu ini, kaprodi dapat memberikan persetujuan atau penolakan sebelum data diteruskan ke tahap berikutnya. Selain itu, terdapat menu approval cuti yang digunakan untuk memeriksa permohonan cuti akademik yang telah memperoleh persetujuan dari dosen wali. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kaprodi dapat memberikan keputusan sehingga pengajuan dapat diteruskan ke bagian BAK untuk proses administrasi akhir. Dengan demikian, kaprodi berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi akademik sebelum proses final dilakukan oleh BAK. Selanjutnya akan dijelaskan proses pada BAK dan alur mahasiswa kedua. Terima kasih. Baik, pada role BAK dan mahasiswa 2 ke menu login BAK. Oke, role BAK dan mahasiswa 2, login BAK. Setelah proses pada kaprodi selesai, data akan diteruskan ke BAK untuk dilakukan verifikasi akhir. Pada role BAK terdapat dashboard yang berfungsi sebagai pusat administrasi akademik.
BAK melakukan verifikasi akhir terhadap pengajuan KRS maupun cuti akademik, serta memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Pada pengajuan cuti, BAK juga dapat menerbitkan surat cuti akademik. Nantinya diterima oleh mahasiswa. Selanjutnya akan dijalankan alur mahasiswa kedua yang mengajukan cuti akademik. Login mahasiswa 2. Oke. Pada demonstrasi ini kami menggunakan akun mahasiswa 2 yang memiliki kondisi berbeda dengan mahasiswa sebelumnya. Pada awalnya mahasiswa ini belum memperoleh konfirmasi BPP sehingga tidak dapat melakukan pengisian KRS. Karena belum mengambil KRS, mahasiswa masih dapat mengakses menu permohonan cuti. Melalui menu tersebut, mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik serta mengunggah dokumen pendukung yang akan disimpan pada folder cuti. Pengajuan cuti kemudian diproses oleh dosen wali, Kaprodi, dan BAK hingga memperoleh persetujuan. BAK menerbitkan surat cuti akademik yang dapat diterima oleh mahasiswa melalui sistem. Selanjutnya proses cuti selesai. Administrator akan mengubah status BPP mahasiswa menjadi ditolak sehingga mahasiswa tidak dapat melakukan pengisian KRS pada semester tersebut. Selanjutnya kami akan menampilkan database yang digunakan oleh Baik, saya akan memberikan beberapa tabel utama untuk database-nya. Yang pertama, tabel user untuk menyimpan data akun pengguna. Berikutnya, tabel session untuk menyimpan data sesi login pengguna. Berikutnya, tabel matkul untuk menyimpan data mata kuliah. Dan berikutnya, tabel KRS untuk menyimpan data pengambilan KRS. Selanjutnya, tabel KRS matkul untuk menyimpan detail mata kuliah yang dipilih mahasiswa. Berikutnya, tabel BPP untuk menyimpan data dan status pembayaran BPP. Berikutnya, tabel cuti untuk menyimpan data pengajuan cuti akademik. Dan yang terakhir itu adalah tabel mahasiswa pasif untuk menyimpan data mahasiswa yang berstatus non-aktif. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan ke rekan saya. Berdasarkan hasil implementasi yang telah ditunjukkan, aplikasi Syakat berhasil dikembangkan sebagai sistem berbasis web yang mendukung pengelolaan kegiatan akademik mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan mata kuliah, pengisian KRS, pengajuan cuti, verifikasi pembayaran BPP, hingga pengelolaan data mahasiswa. Sistem ini menggunakan arsitektur client server dengan front berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Backend menggunakan PHP, database MySQL, serta komunikasi data melalui REST API dengan format JSON. Dengan adanya fitur autentikasi, validasi data, manajemen session, dan pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna, sistem mampu membantu pengelolaan administrasi akademik secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.